Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallam ala sayidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Pengajian yang lalu sudah kita bahas tentang niat di dalam mencari ilmu. Imam Ghazali sudah menegur kita tentang niat kita di dalam menghadiri majelis ilmu. Jenengan kalau hadir majelis ilmu, mencari ilmu agama atau mondok, kata Imam Ghazali, niat jenengan niku apa sih? Lek jenengan niate gawe pamor, untuk terkenal, untuk menjadi orang yang nomor satu di antara teman-teman Anda, maka Imam Ghazali mengatakan celaka Anda, celaka. Niatnya tidak pas. Guru jenengan, ustadz jenengan yang ngajari Anda di dalam mencari ilmu dengan niat tidak benar, dia juga mendapatkan dosa, dia juga ikut serta di dalam kehancuran agama. Karena itu Imam Ghazali melanjutkan, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al-hidayata duna mujarrad riwayah fa absir. Wa in kanat, dan apabila niyatuka, niatnya kamu, wa qasduka, tujuannya kamu, bainaka, di antara kamu, wa bainallah, dan antara Allah, min talabil ilmi, daripada mencari ilmu, niatnya apa? Al-hidayata. Saya nyari ilmu, saya hadir majelis ilmu beb, bukan untuk biar dikatakan orang alim, bukan dikatakan orang baik, bukan. Saya menghadiri majelis ilmu beb, tujuan saya satu, mencari hidayahnya Allah. Duna mujarradi riwayah, bukan hanya sekedar menurut di dalam kitab ini riwayat, seneng cerita tok. Itu mujarrad riwayah, buka-buka kitab digawe ceramah. Di kitab sini disebutkan A, di kitab ini sebutkan B. Oh, hebat. Cuma sekedar riwayat-riwayat aja tapi enggak ngamal noblas. Apa kata Imam Ghazali? Fa absir, maka bergembiralah. Beruntung Anda yang mencari ilmu untuk niatan mencari hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan gembiralah? Fa innal malaikata tabsutu lakal ajnihataha. Karena malaikat makhluk yang suci, makhluk Allah yang tidak pernah maksiat kepada Allah, makhluk yang selalu patuh kepada perintah Allah, siap untuk menghamparkan sayap-sayapnya bagi orang yang mencari ilmu dengan niatan yang benar. Bayangkan, malaikat makhluk yang suci, malaikat makhluk yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mau sayap yang mulia, sayapnya malaikat dihamparkan untuk kula jenengan. Lek jenengan niate api. Kalau kita menghadiri majelis ilmu ini, seperti malam ini mencari ilmu, niatnya hidayah, mencari ilmunya Nabi Muhammad untuk membimbing kehidupan kita, itu malaikat-malaikat rebutan, Pak. Sayapnya dihamparkan, siap sampai injek-injek. Walaupun jenengan injek-injek, itu siap para malaikat. Kenapa? Saking mulianya ilmunya Nabi Muhammad SAW. Saking hebatnya derajat orang mencari ilmu di sisi Allah Subhanahu wa taala, sampai malaikat siap sayapnya untuk dijadikan alas kakinya jenengan. Hebatnya. Wahitanal bahri, hewan-hewan
ikan yang ada di lautan tastaghfiru laka idza sa'aita, akan memohonkan ampun untuk kamu. Bukan hanya malaikat, Pak. Ketika jenengan hadir majelis ilmu seperti ini, niatnya api, saya cari hidayah, itu bukan hanya malaikat yang senang, yang siap untuk diinjak-injak oleh kaki Anda. Hewan-hewan yang ada di bumi, bahkan ikan yang ada di lautan, itu senang. Mereka siap untuk memohonkan ampun bagi orang yang mencari ilmu, tujuannya adalah mencari hidayahnya Allah Ta'ala. Mereka beristighfar memohonkan ampun kepada kita. Ini Al-Habib Idrus bin Umar Al-Habsi, gurunya Habib Ali Habsi, Musnidud Dunya, ini ulama besar. Beliau menjelaskan kenapa sih hewan-hewan itu kok memohonkan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Kenapa? Beliau mengatakan karena berkat ilmu agama itu orang akan dibimbing kepada jalan yang benar. Hewan-hewan itu kambing, kemudian sapi, itu senang dengan orang mencari ilmu. Kenapa? Ketika ilmunya manfaat, kambing itu disembelih sesuai dengan syariat. Mereka senang dari dolimi. Kemudian hewan-hewan yang ada di lautan, mereka senang juga. Berkat orang yang ngerti ilmu agama, kemudian ngajarkan tentang bagaimana rahmat kepada makhluknya Allah, mereka tidak sembarangan. Delok binatang tidak langsung dipateni, enggak. Ada aturan mainnya. Karena itu hewan-hewan senang sama orang yang mencari ilmu, yang bisa menyebarkan, yang bisa mengajarkan orang-orang tentang ilmunya Nabi Muhammad, biar rahmat kepada makhluknya Allah. Senang semua ini hewan. Memohonkan ampun kepada orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan jenengan diampuni sedoyo ambil Allah Ta'ala. Itu doanya para hewan. Semua hewan mendoakan kita. Dengan catatan, kalau kita mencari ilmunya dengan niatan yang benar, dengan niatan mencari hidayahnya Allah. Karena itu Pak, Bu, kebacut ya, kebacut. Kita ini keterlaluan kalau seumpama meninggal dunia kok kakek dosa, wah parah. Kenapa? Sudah disediakan oleh Allah Ta'ala, deterjennya sudah disediakan. Enten sholat, enten istighfar. Kalau jenengan hadir majelis ilmu, mencari ilmu agama dengan niatan mencari hidayah, bukan hanya jenengan yang istighfar, semua makhluk akan memohonkan ampun untuk jenengan. Karena itu, kalau kita niatnya benar, melakukan segala apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, kemudian ditambah mencari ilmu agama, niatannya saya, insya Allah kulon jenengan medal teko dunya, bersih teko dosa. Nggih. Kemudian walakin Imam Ghazali mengatakan, akan tetapi yang bagilaka, sepatutnya bagi kamu sebelum kamu mencari ilmu, anta alama, kamu mengetahui, qabla kulli syai', sebelum segala sesuatu kamu harus mengetahui apa? Annal hidayata, sesungguhnya hidayah, allati hiya samratul ilm, yang mana hidayah itu adalah inti daripada ilmu, laha, bagi itu hidayah, bidayatun wa nihayah, ada permulaan, ada puncak, ada start, ada finishnya. Wa dhahirun wa batin, ada zahirnya, ada batinnya. Maka beliau mengatakan wala wusula ila nihayatiha, tidak mungkin Anda bisa sampai kepada puncaknya hidayah illa, kecuali ba'da ihkami bidayatiha, kecuali setelah kamu menguasai permulaan daripada hidayah. Wala uthur ala batiniha, dan tidak mungkin kamu melewati batinnya itu hidayah illa, kecuali ba'dal wukuf ala dhahiriha, kecuali kamu telah melewati atau berdiri di atas dhahirnya. Jadi Imam Ghazali mengatakan kepada kita, wahai orang yang mencari ilmu,
ketahuilah, kalau kamu niat mencari ilmu adalah mencari hidayahnya Allah Ta'ala, ketahuilah, hidayahnya Allah itu ada permulaannya. Hidayahnya Allah itu ndak ujuk-ujuk langsung jenengan antuk, ndak. Ada hidayah, ada bidayah, ada nihaya, ada startnya, ada finishnya. Ada zahir, ada batin. Artinya jenengan ndak iso nyampe teng Gusti Allah kecuali harus melewati ini dulu. Anda kepingin naik ke tingkat di atasnya. Anda dibawa kepingin naik ke tingkat 1. Mau ndak mau Anda harus melewati anak tangga. Ndak mungkin jenengan momor ujuk-ujuk tutun dhuwur. Ndak mungkin. Saya kepingin naik kepada tingkat yang ada di atas. Ya lewat ondo itu. Melewati anak tangga satu demi satu Anda lewati baru nyampe. Begitu juga orang ma'rifat billah. Orang yang kenal Allah itu bukan ujuk-ujuk kenal teng Gusti Allah. Enggak. Ada permulaannya. Ada finishnya. Finishnya itu namanya ma'rifat billah. Begitu juga zahir batin ada. Kemudian Imam Ghazali mengatakan, "Wah, ana musyirun 'alaika bi bidayatil hidayah." Nih, kata Imam Ghazali. Sekarang ini, ana musyirun 'alaika. Akan aku beri ancer-ancer, kata Imam Ghazali. Musyirun 'alaika, tak beri isyarat kamu bi bidayatil hidayah, terhadap permulaannya hidayah. Litujarriba biha nafsak. Tujuannya apa? Untuk kamu tes, kamu uji itu bidayah kepada nafsumu. Wa tamtahina biha qalbak, dan kamu uji terhadap hatimu. Fa in sadafta qalbaka ilaiha ma'ilan, apabila kamu dapati hati kamu kepada itu bidayah ma'ilan, condong, seneng, ngerespon. Wa nafsaka biha mutawi'atan, kemudian nafsu kamu biha dengan itu bidayah mutawi'atan, taat, patuh. Walaha qabilatan, kemudian nafsu kamu menerima dengan itu bidayah. Fadunak at-tatallu'a, maka ambillah at-tatallu'a, mulailah untuk naik ila nihayat, memulai kepada nihayah, kepada puncaknya. Wataghalhula, dan kamu selami fi biharil ulum, di dalam lautan-lautan ilmu. Jadi kitab Imam Ghazali ini, nih ya, kitab Imam Ghazali ini adalah kitab bidayah, kitab permulaan untuk mencapai hidayah. Imam Ghazali mengatakan, sini, kamu kepingin jadi ma'rifat billah, kamu kepingin sampai kepada Allah Ta'ala. Nih, saya tunjukkan, kata Imam Ghazali. Ini kitab adalah permulaan untuk mendapatkan hidayah, kata Imam Ghazali. Coba tesen. Kalau hatinya jenengan ngerespon kepada ajakan Imam Ghazali, artinya mengamalkan isi kitab Bidayatul Hidayah, ketika dibacakan kepingin ngamalno, ketika diajarkan ini kitab, kok kepingin ngamalno isi kitab iki, berarti Anda sudah memulai mendapatkan hidayah. Tapi sebaliknya, kata Imam Ghazali, wa in sadafta qalbaka inda muwajadiha iyyaha biha musawwifan wa bil amali bimuqtadaha mumatilan, fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya an-nafsul ammaratu bis-su'. Imam Ghazali mengatakan, kalau sudah saya beri isyarat tentang kitab ini, kemudian kamu dapatkan sodafta, kamu dapatkan qalbaka inda muwajadiha, ketika berhadapan dengan kitab ini, musawwifan, nunda-nunda. Wabil amali bimuqtadaha mumatilan, untuk mengamalkan isi kandungan kitab ini mumatilan, ditunda-tunda. Fa'lam, ketahuilah, anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi, ketahuilah, nafsu kamu yang ngajak kamu untuk mencari ilmu, hiya an-nafsul ammaratu bis-su', itu nafsu yang ngajak kepada kejelekan. Wa qad intahadat muti'atan li syaitan al-la'in, dan telah bangkit itu nafsu muti'atan li syaitan,
taat kepada ajakan setan al-la'in yang terkutuk, liyudliyaka bihabli ghururi, untuk menjerumuskan kamu, menyesatkan kamu, bihabli ghururi, dengan tali tipu dayanya, fayastadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halak. Yastadrij, apa ya, pelan-pelan jerumuskan jenengan dengan tipu dayanya setan untuk kemana? Ila ghamratil halak, kepada kebinasaan yang sangat. Jenengan kalau ketika dibacakan kitab Bidayatul Hidayah, kok hati ini seneng, kemudian kepingin ngamalkan, oh berarti api berarti jenengan sudah memulai dapat hidayah. Tapi kalau tidak ngerespon, diajari tentang sunnah-sunnah Nabi Muhammad, diajari tentang adabnya cara makan, adabnya tidur, adabnya untuk pakai pakaian, diajari sama Imam Ghazali. Kok tidak ngerespon belas? Males, wis gampang wis, engko eta amalno. Tapi jenengan tetap semangat golek ilmu. Hebat ya. Cari ilmunya semangat. Ben malam Rebo pengajian bidaya. Oh semangat. Cuma kandungan isi daripada kitab dari amal no. Apa kata Imam Ghazali? Percuma. Berarti jenengan golek ilmu itu gara-gara nafsu. Golek ilmu. Seharusnya itu kan bagus ya. Cuma Imam Ghazali itu teliti. Hati-hati. Berarti Anda menghadiri majelis ilmu, mencari ilmu itu bukan karena Allah. Anda itu sudah tertipu dengan nafsu. Itu adalah tipu dayanya setan dengan casing yang bagus. Casingnya api. Ibarat roti burger api. Nggih, tapi jerone racun. Enak, tapi lek jenengan pangan mati jenengan. Begitu juga kalau ada orang mencari ilmu tapi ndak diamalno ilmune, wah bahaya itu. Berarti yang membangkitkan kita mencari ilmu, yang membangkitkan kita untuk menghadiri majelis ilmu bukan hidayah dari Allah. Itu tipuan daripada setan. Berat ya? Berat. Imam Ghazali teliti, Pak. Mana itu hidayah? Mana itu tipuan daripada setan? Setan itu, Pak, Bu, kadang-kadang nasihat tuh. Setan itu menjerumuskan manusia itu dengan macam-macam trik, macam-macam. Kadang-kadang nasihat. Jenengan bangun 2:30, iya, seharusnya kan tahajud ya. Dinasehati mbak setan jenengan, dibisi 2:30, turun dimi. Eman lo ya, turun 1/2 jam kas, jam 3 ya tangi yo. Jenengan sik enom. Jenengan sik enom, ojo hadir majelis terus. Jenengan sik enom eman, jagongan ae engko lek wis rabi baru jenengan iso golek ilmu agama. Lek sik enom ngene wis tak popo, jagongan boten napa-napa. Dinasehati mbek setan niku. Dinasehati, jenengan ahli ibadah, mempeng ibadah, rajin salat, kadang sampai qobliyah ba'diyah dilakoni kabeh. Dinasehati mbek setan jenengan. Lah lho kesel-keseli kan. Wis cukup salat fardu tok. Cukup sudah. Yang membuat orang masuk surga itu bukan qobliyah ba'diyah. Yang membuat masuk surga itu adalah sholat fardu. Cukup. Hebat setan itu. Hebat. Nasihat, Pak. Nasihat. Jenengan kati sedekah. Wis niat ini. Niat. Ati ngetokno 1.000. Niat. Kati ngetokno 1.000. Langsung setan. Susune anakmu sik ono ta? Bingung wis. Golek sing cilian maneng. Ono 1.000 wis. Beb, gawe keluarga luwih utama. Nah, mulai setan ini. Hebat ya. Kita ini tertipu. Ketipu terus. Karena itu untung, Pak. Kulon jenengan ngaji ngaos kitab Imam Ghazali ki untung. Sampai-sampai dikatakan oleh Imam Haddad mengatakan apa? Mu'allifuhu tabibuna wa ustaduna. Kata Imam Ali. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengatakan apa? Mu'allifuhu, pengarang kitab Ihya itu, sekaligus kitab Bidayatul Hidayah, yaitu Imam Ghazali, tabibuna. Itu dokter hati kita itu. Dokter itu Imam Ghazali itu. Wa ustaduna, sekaligus guru besar kita itu Imam Ghazali. Imam Ghazali ini, Pak, Bu,
Bukan pinter ilmu dohir aja, ilmu batin ngerti Imam Ghazali. Bagaimana trik-triknya setan di dalam menjebak manusia, tahu Imam Ghazali, tahu. Kadang setan itu dikatakan di dalam kitab Ihya, setan itu kalau ada orang tobat gergeten. Kalau ada orang tobat, kemudian setelah tobat kok terjerumus lagi kepada kemaksiatan, oh setan mulai tambah lincah itu. Lho kan, lho apa tobat jenengan iku? Gaya apa? Gledek jarine tobat. Wis sembayang seminggu, yo maksiat maneng. Wis gak usah sembayang wis. Nih, lihat. Orang kalau sudah kuat, Pak, bakal luwe maksiat maneng itu. Karena itu Imam Ghazali ngasih cara. Ketika Anda tobat, kemudian terjerumus lagi kepada kemaksiatan, ojo putus asa. Jangan putus asa. Waliin maneng, tobat maneng, istighfar yang semangat. Gusti Allah Maha Nyepuro. Insya Allah aku di sepuro mana Gusti Allah. Harus semangat. Jangan sampai kita tertipu dengan bisikan setan. Caranya ya apa? Ya belajar. Belajar biar tahu bagaimana trik-triknya setan. Karena itu mudah-mudahan kitab yang kita baca ini insya Allah menjadi ilmu yang manfaat ya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya Imam Ghazali. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang dikandung dalam kitab ini. Insya Allah anak turun kita dijadikan orang yang soleh soleha, panjang umur semua, sehat walafiat fi taatillah. Kalaupun kita di akhir umur, mudah-mudahan husnul khatimah, mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wa hada minni, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.